Pemirsa, seorang wanita menjadi korban begal saat mengendarai motor di wilayah Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta. Bukan perhiasan atau kendaraan yang dirampas oleh sang begal, melainkan hanya telepon genggam sang korban saja. Pelaku adalah orang dekat korban yang kabarnya terbakar api cemburu. Berikut kisahnya dalam Jejak Kasus, Cemburu Buta Berujung Pidana. Rasa cemburu terkadang membuat orang menjadi lupa diri dan melakukan hal-hal aneh di luar nalar. Seperti seorang suami di Gunung Kidul yang tega membegal istrinya sendiri lantaran penasaran terhadap percakapan di dalam telepon genggamnya. Lantaran terbakar api cemburu, seorang pria asal Karangmojo, Gunung Kidul, Yogyakarta, gelap mata. Nana Gustana nekat menjamret dan mencuri ponsel sang istri CM demi mengetahui isi percakapan yang ada di telepon genggamnya. Nana curiga bahwa istrinya memiliki tambatan hati lain. Ia pun akhirnya mengambil jalan pintas di luar nalar. Kejadian itu terjadi ketika CM, istri Nana, tengah mengendarai sepeda motor dari arah Wonosari menuju Karangmojo seorang diri. Ketika tengah konsentrasi mengendarai sepeda motor, tiba-tiba kendaraan CM dipepet seseorang. Saat itu, pelaku yang mengenakan masker menendang motor CM. Wanita berumur 50 tahunan itu pun nyaris jatuh dari motornya yang oleng. Beruntung, ia masih bisa menguasai lajunya. CM pun langsung menghentikan motornya seketika. Dan di luar dugaan, laki-laki itu langsung memukul kepala korban dan merampas tas yang berisi handphone dan uang. Saya buntuti dari belakang, terus saya tendang, guling. Dari samping tendangnya? Ya, tapi nggak jatuh. Berhenti saya hampiri, Pak. Terus saya ambil helmnya, terus jatuh. Korban yang kebingungan langsung melaporkan kejadian itu ke Mapolsek Karangmojo. Dari keterangan korban dan sejumlah saksi, identitas pelaku mengarah pada Nana, suami CM sendiri. Betapa kagetnya CM ketika mengetahui bahwa suaminya lah yang menjadi pelaku begal. Cek, diperiksa, ternyata suami istri yang notabene ada keretakan keluarga. Artinya kalau di atas 3 bulan, 4 bulan lah kurang lebih nggak ada saling komunikasi atau memberikan nafkah, kan berarti ada keretakan. Namun masih sah sebagai suami istri. Pengen tahu HP itu isinya apa, dengan ya bahasanya apa, genduan apa begitu. Kecemburuan yang kebenarannya juga belum bisa diungkap, karena kita kembangkan kalau bisa, pakai dia punya will atau enggak, dan will itu sejauh mana ya baru masih berlanjut. Pertanyaannya, apakah cemburu buta bisa dimaklumi atau justru menjadi penyebab celaka bahkan pidana? Kalau ada orang yang cemburu karena melihat pasangannya misalnya lebih asik dengan handphonenya dan sepertinya betul-betul merahasiakan sesuatu, maka percik untuk cemburu itu muncul. Pertanyaannya cuma satu, karena ini ikatan bersama, apakah mereka punya komitmen bersama? Misalnya komitmen untuk pokoknya tidak saling buka handphone. Handphone itu masalah pribadi-pribadi. Yang kedua, saling percaya satu sama lain bahwa
tidak ada perselingkuhan. Kalau itu tidak bisa dibangun, ya kecemburuan akan selalu muncul. Dalam kasus ini, dia tidak menggunakan tangan orang lain, menggunakan tangannya sendiri, tapi dengan menyamarkan dirinya, misalnya tidak ketahuan, dengan menggunakan masker lalu menjamret di tengah jalan. Peristiwanya kan seperti itu. Itu juga bagian dari tidak bisa menyelesaikannya secara langsung, komunikasi yang gagal, tidak ada saling keterbukaan satu sama lain, lalu kemudian ada dendam, ada kemarahan, dan ada rasa ingin tahu yang sangat mendesak, dan kecurigaan yang sangat mendesak bahwa pasangannya sudah mulai memberikan tanda-tanda yang menuju ke arah punya orang lain di luar rumah. Kini Nana Gustana telah diamankan di Mapolsek Karangmojo untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Nana dikenakan pasal pencurian dengan kekerasan dan terancam hukuman 12 tahun penjara.